Bapak yang di surga, terima kasih Bapak. Terima kasih buat sore hingga malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya semua itu karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Bapak, kami rindu Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Dan Kau yang akan urapi Tuhan setiap dari kami. Siapa apapun Tuhan yang akan kami pujikan Tuhan. Siapa apapun Tuhan yang akan kami sembahkan Tuhan hanya kepadamu Bapak. Dan juga bantu dan antarkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum sampai ke tempat ini, sehingga boleh sama-sama dengan kami untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan tempat ini, dan akhirnya Tuhan boleh pulang membawa berkat yang sama Tuhan dengan kami tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk muji dan memuliakan nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami terucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tangan
Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapanmu. Datangku, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu saja yang katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu. Ini kami Tuhan, di malam hari ini Tuhan. Kami bawa Tuhan segala penyembahan kami Bapa. Kami bawa Tuhan segala yang kami hadapi Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau menerima Tuhan segala kondisi kami sekarang Bapa. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu, di malam hari ini kita sama-sama bawa penyembahan kita yang terbaik ini kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang layak untuk kita sembah, hanya kepada Raja kita, Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini kami Tuhan, kami bawa yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Bapa, di hadapan Tamu. Kami percaya Tuhan, Kau menerima kami Bapa, dengan segala keadaan kami, dengan segala kondisi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami mau bawa yang terbaik hanya kepadamu, Raja kami, Bapa kami Tuhan. Hatiku sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Bapak Ibu, kita sama-sama. Akan pernah ku bawa pengaruh dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala pujian kita. Kami bawa sembah kami bawa hati kami, sebab Kau layak terima pujian. Kau Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Kau layak terima pujian, terima sembah kami. Kau Yesus, Kau Bapa, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau besar Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian kami, karena Engkau layak, karena Engkau berkuasa. Ini permohonan kami, Kau hadir Tuhan di setiap hidup kami. Kau Alfa Omega, Kau awal dan akhir. Kau tahu segalanya, Kau Bapakku. Kami serahkan hidup kami hanya di hadirat-Mu, hanya di kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami, di bawah sembah kami. Haleluya. Biar Kau yang semakin bertambah dan ku semakin berkurang. Biar Kau yang bertanda, biar Engkau yang berdaulat. Kau izinkan Kau hadir. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini persembahan kami. Kau Allah, Kau Raja, Kau Bapa. Ya Tuhan Yesus, betul Tuhan,
Engkau adalah Bapa yang berkuasa. Engkau adalah Raja yang bertahta Tuhan atas segala kehidupan kami Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya dengan Engkau Tuhan kami bisa penuh Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau buka hati kami hanya untuk Engkau Bapa. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita sama-sama nyatakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Sungguh tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini sekali lagi, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang kudus, pulihkan ku, pulihkan. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk Engkau Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di
lagi, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, di sore hari ini kita sama-sama buka hati untuk Roh Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Kita akan katakan dengan sungguh, kita buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita sama-sama dengan sungguh kita katakan, ku buka hati untuk Engkau Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah. Ya benar Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap buka hati untuk Engkau Bapa. Kami tahu Bapa, kami hadir di sini, mungkin kami bawa beban. Akan percaya Tuhan, di sini juga Tuhan, kami boleh melepaskan beban-beban itu Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan jiwa kami Tuhan dalam ibadah ini yang ke dalam tangan-Mu. Yang sama-sama mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Sehat-sehat ya Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Siap buat terima sukacita surga? Amin. Yuk yang sama-sama siap boleh kasih tos kanan kirinya. Kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya dengan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, bukan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuh hidup. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan. Terima
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu, semuanya terima sukacita surga. Kita katakan bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi dengan sungguh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Semuanya terima sukacita surga di sore hari ini? Amin. Semua yang terima sukacita surga pasti kita punya kuasa ya Bapak Ibu. Ada amin? Ya, yang sama-sama punya kuasa kita nyanyikan lagu ini yuk bareng-bareng. Kita katakan bersama, namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita katakan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Kita katakan dengan sungguh. Nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan sungguh, ada kuasa dalam nama siapa Bapak Ibu? Haleluya Bapak Ibu, kita percaya semuanya Bapak Ibu. Kalau kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Yuk, yang sama-sama percaya. Boleh kasih tepuk tos lagi kanan kiri. Kita percaya kalau kita punya kuasa Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kita katakan dengan sungguh sekali lagi ya Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang sama-sama percaya boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Kita katakan dengan sungguh sekali lagi ya Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ada amin Bapak Ibu, kalau kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari kita. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Aduh, oke. Lumayan ya ini ya Bapak Ibu, sore hari ini panas kita ya. Oke, tapi gak apa-apa Bapak Ibu, kita sore hari ini kita sama-sama semangat. Kalau kita percaya, kita kemarin habis menerima api dari Roh Kudus di hari Minggu kemarin. Dan di hari ini kita sama-sama diteguhkan kembali ya Bapak Ibu. Dan sore hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Dan mungkin lagu ini mungkin belum pernah dinyanyikan di sini mungkin Bapak Ibu ya. Dan lagu ini buat saya pribadi, mengingatkan saya di cerita di Lukas 15 tentang domba yang hilang. Bahwa Tuhan sebegitu relanya untuk mencari satu dombanya yang hilang. Dan dia meninggalkan 99 yang lain Bapak Ibu. Dan kadang ketika dombanya itu yang satu itu hilang, udah diangkat sama Tuhan, udah digendong gitu ya Bapak Ibu posisinya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat foto Tuhan Yesus gendong domba kayak gitu ya Bapak Ibu. Kadang saya mikir, dombanya ini bakal berontak gak ya kalau di dalam gendongannya Tuhan kayak gitu. Tapi di situ saya sadar, kadang kita pun juga kayak gitu Bapak Ibu.
Bahkan termasuk saya. Kadang ketika kita udah tahu bahwa kita ada dalam dekapannya Tuhan, dekapan yang paling aman, kita merasa bahwa kita masih bisa jalan sendiri. Kita masih merasa bahwa kita mampu untuk melakukan dan melewati semua yang ada di dalam kehidupan kita. Dan makanya Bapak Ibu sore hari ini, kita sama-sama ingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang ada dan selalu bersama dengan kita. Dan selalu mau menggendong kita. Bahkan sampai nanti kita tua, bahkan sampai kita kembali lagi sama Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang betul-betul baik sama kehidupan kita. Mari Bapak Ibu. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini sekali lagi. Tuhan kau setia. Tuhan kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku Tuhan, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau
Mari Bapak Ibu kita ujian lagu ini sekali lagi. Dan kita katakan, Tuhan kau setia. Tuhan kau setia. Dulu sekarang selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi, kau gendongku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan Tuhan, kau telah buktikan. Takkan kau lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Mari Bapak Ibu kita mungkin berdiri dan kita katakan bersama, kau gendongku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan Tuhan, kau telah buktikan. Takkan kau lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan iman kita, bahwa Tuhan adalah yang selalu menggendong kita di setiap musim kehidupan kita. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan. Takkan kau lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku Tuhan, kau gendongku. Kepada pembawa firman, saya persilakan Bapak. Masa tuaku, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan. Takkan
gendongku sampai selamanya Tuhan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku Tuhan. Kau gendongku sampai selamanya. Kalau kami ada hari ini, anugerah Tuhan atas kami. Kami bisa bernapas sampai saat ini karena Tuhan sayang atas kami. Karena itu sungguh kami berterima kasih banyak. Seperti yang telah kami katakan, Engkau menggendong kami sampai memutih rambut kami. Engkau tetap pelihara dan tuntun kami. Terima kasih, pengurapan Tuhan mengurapi kami bersama-sama untuk menerima firman-Mu. Kami yang menerima, kami yang menyampaikan. Segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan kembali lagi pujian bagi Tuhan. Berkati tim musik pujian yang sudah mainkan kami, juga semua yang terkait di dalamnya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa? Oke, nah ini dia. Saya sampaikan kepada saudara tema hal kekhawatiran. Khawatir itu sinonim dengan takut, bimbang, cemas. Dan semua orang dapat, maksudnya semua orang bisa terjadi hal itu. Baik dia orang pangkat, orang tidak pangkat, orang kaya, orang miskin, semuanya besar kecil pasti ada rasa khawatir, cemas, bimbang dan takut dalam menghadapi situasi apa yang kita hadapi. Karena itu saya ambil tema sesuai dengan Alkitab, hal kekhawatiran. Sebelum itu kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Bisa dibukakan? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Supaya kita bisa tahu bersama. Karena yang menjadi pokok pembicaraan kita ada pada ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Bapak Ibu teman-teman kalau di buku manual juga ada judulnya hal kekhawatiran. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Maksudnya kehidupan Anda dan saya. Akan apa hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah, ini diberikan perumpamaan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan diulang lagi pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang yang hari ini dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir, diulang lagi, dan berkata apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir, diulang lagi, dan akan hari esok atau akan besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya tersendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kembali kepada caption saya tadi. Dalam perenungan saya, inilah kehidupan kita hari lepas hari. Bukankah kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh juga minum, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, semua bangsa mencari itu, tapi Bapakmu yang di sorga tahu apa yang jadi kebutuhan. Jadi cerita tadi dari pasal 25 sampai dengan 34, pokoknya atau intinya ada pasal yang ke-33. Caption saya berikut. Nah, ini dia. Jadi cerita kita yang dari ayat 25 sampai dengan 34, ternyata setelah saya selidiki, ini pokoknya. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara, jangan terpikirkan kalimat akhir. Biasanya kita pikir kalimat pokoknya ditambahkan, tunggu dulu. Karena itu ayat ini saya bagi 3 poin. Supaya kita bisa memahami, sehingga kita tidak memikirkan lagi apa yang kita mau pakai, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita tempatin dalam rumah. Sudah, jangan dipikirin. Tapi ini yang mau saya sampaikan. Saya dari yang tidak ada bisa menjadi ada seperti karena Tuhan. Saya menikah istri saya sama-sama, kami tidak punya apa-apa. Kontrak, jadi kontraktor itu berapa kali? Berapa kali sayang? Mungkin 4 kali ya, 2 tahun. Dan apa-apanya. Satu ketika ayat ini terjadi, akhirnya kami bisa beli. Nah, karena itu jangan sampai jadi kontraktor terus ya. Ya, teman-teman yang menjadi kontraktor, ayo perhatikan dengan baik-baik. Supaya pulang dari tempat ini ayat terjadi. Bukan, oh itu kan kata pendeta, bukan. Ini khotbah Yesus di gunung nih. Pasal 5 sampai dengan pasal 7, khotbah Yesus di gunung. Itu yang saya angkat. Caption berikut, ini saya akan bagi. Nah, bisa lihat kan? Jadi, yang pertama cari dulu apa? Kerajaan Allah. Yang kedua, kebenarannya. Maka semua yang 1, 2 itu bagian Anda dan saya. Yang ketiga, tidak usah dipikirin. Itu pasti ditambahin. Jangan pikirin yang bagian 3. Kita kan kepikiran bagian 3 atau pokok ditambahin. Itu tunggu dulu. Lu cari kerajaan Allah apa enggak gitu kan. Lu cari kebenaran apa enggak gitu kan. Nah, karena itu supaya ini ayat bisa tergenapi, saya akan bahas. Dari yang tadi ayat 25 sampai 34. Intinya pada ayat 33. Pertama, cari Allah dulu. Kedua, cari kebenaran. Maka yang ketiga, pasti Nah, berbicara tentang kerajaan Allah, itu tentang tempat, situasi. Nah, karena itu kerajaan Allah kalau saya bilang secara rohaninya, itu hadirat Tuhan. Cari Tuhannya dulu dalam hadiratnya. Caption berikut. Ini dia. Teman-teman bisa lihat dengan baik-baik. Klik lagi, bisa. Nah, Yohanes 10 ayat 10 berkata jelas. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan pencuri itu identik dengan iblis datang ke dunia ini mencuri kebahagiaan saudara, mencuri kesehatan saudara, mencuri ekonomi saudara, mencuri masa depan saudara, dan segalanya. Tapi aku, guru besar, warnanya beda, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai kembali dalam segala. Ini tujuan daripada pasal ayat 33. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Masalahnya Anda dan saya mendatangkan Tuhan atau enggak. Itu cari kerajaan Allah maksudnya. Cari kerajaan Allah bukan saja. Saya kasih kalimat garis bawah. Bukan saja di gereja. Tapi di gereja kita cari kerajaan Allah. Cari Allahnya. Yang ada di tengah-tengah kita itu cari hadirat Tuhan. Tapi cari kerajaan Allah itu saudara pribadimu sendiri punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya beri contoh, saya tidak berkata karena ini direkam. Saya tidak berkata vulgar, saya tidak berkata cabul, saya tidak berkata porno, jelas. Saya nikah dan istri saya, tidak saya tumpang tangan kepalanya lalu dia hamil. Kalau dia hamil saya tumpang tangan, dahsyat. Setiap wanita atau tumpang tangan, hamil semua kan. Tapi ada hubungan biologi saya dengan dia, lahirlah 3 anak. Teman-teman, saudara kasih Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti lahir karunia. Karena
Kenapa selama ini? Karena tidak pernah muncul. Karena Anda tidak pernah cari kerajaan Allah, hadiratnya. Berdoa sih berdoa, tapi minta terus. Saya mau katakan, saya tidak anti Anda berdoa minta. Tapi cari kerajaan Allah. Nah, saya beri contoh ini ya. Saya beri contoh. Allah hadir di kegelapan. Kejadian 1 ayat 1-3. Gelap jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita. Mulut itu bisa teraya. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Terang itu. Jadi waktu Allah hadir di kegelapan. Yang gelap jadi. Allah kalau hadir dalam pribadimu. Pasti ada terang. Saya setelah bertobat. Badan masih gelap. Tapi hati so bersih. Iya. Ya enggak mungkin dong saya putih kayak Susan gitu kan. Apalagi nama saya Cece lagi. Ya orang di Jawa sini kasih nama Cece. Ya, saya nama itu V, I, Fit, D, Fit, C, T, J, E, Fice, ejaan lama. Sampai di Jawa diambil terakhir, C, Cece. Rekaman teman saya kasih CHE, selesai. Jadi kayak Cina. Pernah satu kali ada orang telepon di Seraya. Saya minta ibu Cece khotbah, dikiranya Cece itu perempuan. Kaget saya, enggak Cece itu laki, suami saya. Loh, laki tak? Lah gara-gara, tapi saya katakan pada saudara, Ebit Gade berkata, apa arti sebuah nama? Tapi nama Yesus, nama di atas segala nama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Allah hadir di kegelapan jadi terang. Saya tidak tahu kegelapan apa yang ada dalam pribadi rumah tangga saudara. Hadirkan dia. Persilakan dia hadir. Kalau dia hadir, gelap pasti terang. Bukti, saya dari dulu, waduh kalau Ambon itu kalau belum bertobat udah hitam, bedaki, waduh kotor rumahnya. Kesenggol sedikit, waduh udah karung-karung ngomong. Tapi sekarang mau ngomong apa? Masa saya di gereja, haleluya. Kesenggol orang, Jia, oh darah Yesus. Tahu Jia, tahu? Udah usah dilanjutin, udah usah. Di gereja, haleluya, puji Tuhan. Ih, sana, bukan Andreas loh, Asu. Iya kan? Nah masa orang Kristen gak gitu? Makanya kerajaan Allah tidak pernah hadir. Hiduplah benar. Hadirkan dia dalam pujian nanti saya akan masuk. Nah contoh kedua. Allah hadir dalam baktranu. Coba saudara pernah pikirkan enggak? Dalam satu baktera kumpul ribuan spesies binatang. Dari yang besar. Unta, jerapah, gajah sampai yang kecil. Kecoa itu kumpul jadi satu. Coba pikirkan. Ada gegeran enggak? Enggak tuh. Coba sekarang kita ambil kucing dan anjing, kumpulkan jadi satu. Apa yang terjadi? Geger kan? Karena Allah hadir dalam bakteranu, enggak geger. Kalau Allah hadir dalam baktera rumah tangga saudara, pekerjaan pasti enggak gegeran. Amin. Sorry, tersinggung lah. Dan inilah firman. Kalau dia hadir, saya kagum ini loh, memang Allah memang harus kita kagumi. Bayangkan. Singa itu makannya daging. Singa itu makannya daging. Satu ketika udah lama. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Kita ke kebun binatang. Bukan cari wajah yang sama loh ya. Enggak. Kami waktu itu siang ada orang beri makan singa. Dibuka kandangnya. Dilempar sepotong daging. Entah paha atau kepala atau dada. Sudah berlumuran darah dari domba. Lempar. Wah 3 ekor singa mencabik rambutan. Lalu saya ingat loh. Nuh dulu kasih makan singa bagaimana? Coba pikir. Cuma 2 kan? Jantan dan betina. 2 hari domba habis. Tidak ada. Besok kerbau. 2 hari kerbau habis. Besok sapi. 2 hari sapi. Tidak ada tuh hari raya korban. Udah habis di bakteranu. Tapi karena Allah hadir dalam bakteranu. Ada kecukupan. Ada damai sejahtera. Dan tidak ada perkalian. Amin. Amin. Berat. Amin. Haleluya. Ayo. Saya bercontoh ini, kenapa? Cari dulu kerajaan Allah. Supaya semua itu ditambahkan. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, apa yang jadi keperluan, kebutuhan. Pasti ditambahkan. Nah, contoh berikut. Allah dalam Kristus hadir di keluarga, pesta pernikahan di Kana. Air tawar jadi apa? Kalau Cece hadir di sana tawar tetap tawar, air tetap air. Tidak bakalan jadi anggur. Syukur Yesus diundang. Waktu mereka kehabisan anggur, lalu ibu Yesus ngomong kepada Yesus, mereka habis. Sempat Yesus berkata, saatku belum tiba, tapi ibu Yesus punya iman. Apa yang kamu yang ngomong orang itu ya, ngomong sama pelayan, ngomong orang itu ya, kerjakan. Waktu tiba waktu Yesus, dia suruh pelayan itu, biasanya isinya tempayan itu 2-3 buyung, isi penuh. Setelah isi penuh, cedok.
Bawa ke pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta ngecap, apa yang terjadi? Biasanya kalau orang dua puas minum, anggur yang kurang baik. Engkau punya anggur yang terbaik. Karena Yesus kalau Yesus hadir pasti manis rumah tangga saudara. Amin. Kayaknya memang ini menyinggung terus ya, menyinggung perasaan terus. Tapi kalau engkau mau semua ditambahkan, ya lakukan. Lakukan itu. Waktu air yang tawar, mestinya mungkin kita berkata sudah tawar rumah tangga saya, sudah hambar, sudah hambar rumah tangga saya. Saya dengan istri saya atau saya dengan keluarga suami saya seperti saudara. Enggak, Anda suami istri. Suami bilang saudara. Itu loh kata-kata yang salah. Saya mengkonsel orang, saya bilang Anda suami istri bukan saudara. Kami sudah mirip. Mirip dari mana aja? Lu dari kasta lain, kan dari kasta lain. Tapi kalau Allah hadir dalam rumah tangga, yang tawar menjadi apa? Yang tawar jadi manis. Senggol kiri kanannya, maksudnya suami istri. Hadirkan Allah ya. Amin. Hadirkan Allah ya. Nah yang terakhir. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 4. Lazarus ini sakit. Waktu dia sakit, Marta dan Maria kirim utusan. Kasih tahu pada Yesus. Orang yang aku kasih ini sakit. Maksudnya Yesus datang waktu sakit, tumpang tangan sembuh. Apa yang terjadi? Yesus berkata, saudara Lazarus memang sakit, tapi aku akan datang membangunkan dia. Kata-kata Yesus itu enak sekali. Lalu sampailah singkat cerita, sampailah Yesus. Di sana ternyata Lazarus sudah berapa hari mati? 4 hari udah terkubur. Marta berkata, Yesus guru, jikalau engkau ada di sini pasti saudaraku tidak akan mati. Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang saya percaya padaku, sekalipun dia sudah mati, pasti hidup. Nah singkat cerita, sederhana itu, di mana kau baringkan? Yesus berkata gitu, di mana kau baringkan? Tidak kubur kan? Di mana kau kuburkan? Tapi kau baringkan. Berarti orang baring itu tidur. Setelah sampai buka gua itu, Marta masih kau, aduh Tuhan sudah bau. Singkat cerita, Yesus berkata Lazarus, kalau pakai bahasa Jawa enak, metuo. You know metuo? Keluar. Orang 4 hari loh keluar. Mungkin hari-hari ini keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu sudah mati. Saya kasih tahu kepada saudara. Hadirkan dia. Kalau dia hadir, dia akan bangkitkan kembali. Amin. Pasti itu. Nah masalahnya kita hadirkan dia bagaimana? Masalahnya, kesan berikut. Hadirkan dia sederhana. Allah itu apa? Bersemayam atau bertakhta di atas pujian. Ada waktu pribadimu dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja saja kita memuji menyembah. Tapi waktu-waktumu di rumah, di pekerjaan, dimanapun berada. Anda punya waktu. Saya ingat waktu saya masih kerja di bank. Jam 12 makan siang. Nah makan siang. Saya makan cepat, paling cepat saya makan. Selesai. Saya ambil waktu. Kadang-kadang saya ke gudang atas, tidak ada AC. Saya buka tangan, saya berkata Tuhan engkau baik. Kalau aku ada hari ini, engkau sangat mengasihi aku. Kadang-kadang air mata keluar bukan mewek, bukan. Ban-ban kamsia ambek Gusti Yesus. Tenan loh. Dan yang demikian itu Allah bertakhta. Waktu dia bertakhta, dia pasti buat mujizat. Karena itu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tidak usah lama, tidak usah 1 jam lah. Lalu mengibatkan, tidak usah lah. Hati percaya, mulut mengaku 10 menit. Ibu-ibu yang selesai masak semuanya, beres-beres semuanya. 5 menit 10 menit duduk sebentar. Buka tangan Tuhan, terima kasih. Kami ada hari ini, saya suami yang kerja anak-anak sekolah. Itu semua kasih karena Tuhan. Lalu katakan engkau baik Tuhan, engkau baik. Aku bersyukur. Saya percaya kalau saudara lakukan itu. Waktu dia hadir, apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu pasti dikenapi. Masalahnya kita kadang-kadang doa tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Betul sih tolong. Tapi buat Tuhan betah hadir di tengah-tengah saudara. Bukan hanya minta tolong saja. Makanya saya katakan seringkali pada teman-teman, saya katakan doa boleh, tapi membangun hubungan itu beda. Doa kan identik dan tolong Tuhan, mintakan. Sertai Tuhan, mintakan. Lindungi Tuhan, mintakan. Tapi membangun hubungan itu beda loh. Waktu Anda duduk, Anda membuka tangan, Anda berkata. Kadang-kadang hamba saya membuka tangan, saya tinggi gitar. Tidak ada kata kadang-kadang. Engkau baik Tuhan.
Aku ada, aku bisa bernafas. Engkau baik. Kata-kata itu yang keluar ke dalam sampai berdiri bulu badan saya. Rasa kepengen kita menyembah. Karena apa? Waktu dia hadir, dia tahu kok kebutuhan saudara. Dia tahu persis, belum kita minta dia tahu kok. Tidak usah minta tolong lagi. Karena itu tadi bagian 1 dan 2. Dan 3 itu bagian kita, bagian Tuhan. Nah jadi sekali lagi, contoh dia hadir di tengah-tengah Yosafat. Waktu menghadapi peperangan antara Amon, Moab dan penduduk Mesir. Ini 3 negara, 3 bangsa berperang melawan Yosafat. Kalau nanti saudara baca di 2 hari pasal 20. Yang membuat saya kagum itu loh. Yosafat mengangkat pemuji, pemusik berada di depannya tentara. Coba, kalau perang tentara di mana? Di belakang atau di depan? Di depan dong. Lah ini Yosafat mengangkat pemuji, pemusik, penyanyi di depan tentara. Waktu mereka bersorak-sorai. Amon, Moab, penduduk ke perang dewe, habis mereka. Akhirnya mereka menjarah bareng-bareng mereka. Kenapa? Kalau Allah beracara dengan orang dalam kehidupan kita, dia akan buat saudara menang di atas segala-galanya. Amin. Nah karena itu hadirkan dia. Contoh Yosua. Allah berkata pada Yosua, aku berikan Yeriko itu kepadamu. Tapi Allah berkata, dari dulu. Jadi ada bagian Allah, perintah Allah, ada bagian kita harus kita kerjakan. Kalau saya jadi Yosua, saya akan berkata pada Tuhan, Tuhan, mau ditiup aja dari surga, hancur tuh Yeriko. Tapi bagian kita harus kita kerjakan. Dari pulang, hari kedua, pulang hari ke-7 harus 7 kali. Waktu 7 kali mereka dari. Mereka bersorak loh, lah lucu toh. Bersorak, berteriak, haleluya. Itu tembok perang. Saya mau kasih tahu buat saudara, adakah penjara atau tembok yang menghalangi saudara? Naikkan pujianmu, dia akan runtuhkan. Itu yang dimaksudkan cari kerajaan Allah. Bukan hanya kita di gereja juga. Tapi pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi. Waktu pribadi mungkin bergandengan tangan istri, anak-anak. Mungkin pribadi, dimanapun ada waktu. Dan contoh Paulus dan Silas. Waktu di penjara, apa yang dikerjakan? Dia bergandengan tangan dengan Silas Paulus. Waktu menaikkan pujian, nanti baca ayat-ayatnya. Bisa kelihatan kan? Kisah 16 ayat 25. Waktu mereka naikkan pujian, apa yang terjadi? Engsel penjara itu rontok loh. Saya terkagum-kagum. Kalau Allah hadir, apapun yang membelenggu saudara, dia akan runtuhkan. Amin. Oke, jadi carilah kerajaan Allah. Ini maksudnya. Buat mezbah, Allah suka betah, kerasan, tinggal dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam ibadah dan pelayananmu. Buat dia betah. Makanya Alkitab katakan jangan dukakan Roh Kudus. Kita bisa saja salah, cepat minta ampun. Jangan sampai pas kita salah, kita terus akhirnya salah terus. Saya bisa juga salah, saya bilang gak salah. Tidak bisa salah. Dan kita juga manusia, pendeta juga manusia. Tapi sadar, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi maksud cari kerajaan Allah, buat mezbah hidupmu, dalam pribadi rumah tanggamu. Saya terlalu yakin, saya berikan janji, buktikan. Waktu dia hadir, apapun yang terjadi, dia akan buat mujizat atas saudara. Amin. Nah itu bagian pertama. Bagian kedua, klik. Apa yang dikatakan tadi? Nah tadi cari kerajaan Allah, sekarang cari kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa katakan? Firman-Mu adalah. Jadi setelah kita dalam hadirat Tuhan, ada waktu baca Alkitab. Supaya kita bisa ngerti maksud Tuhan itu apa. Bisa saja Tuhan bicara spektakuler ngomong, hai cece, bisa. Ada banyak orang berkata, Pak bagaimana sih Pak bisa dengar suara Tuhan? Alkitab itu suara Tuhan udah bisa dibaca. Tinggal Roh Kudus mengartikan apa maksud dan tujuan daripada Alkitab itu. Nah tapi kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita bisa tahu maksudnya. Pasti tahu maksudnya. Cari Tuhan, bacalah Alkitab. Alkitab itu buku kehidupan yang mengubahkan hidup manusia. Asal dia mau taat dan setia. Tapi kalau hanya ya sekedar-kedar ya biasa. 2 Timotius berkata, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tatkala kita baca Alkitab, mungkin ada sesuatu yang berkata jangan kau sombong. Ya jangan sombong, siapa sih kita nih? Nafas, tanah jadi daging, nafas kasih. Coba nafas ditarik, jadi apa? Mate saudara. Mau sombong apa?
Waduh orang sombong. Saya pernah satu kali makan di rumah makan, ada seorang anak muda makan. Rupanya enggak enak tuh makan. Tahu, dia ambil teh itu, dia siramin ke makanannya. Waktu saya lihat, kalau saya jadi malaikat, tak tampar orang itu. Saya sombong ya. Ya sudah kalau memang enggak enak, sudah ngomong, komplain dong. Jangan teh. Udara Yesus Tuhan, itu enggak menghargai berkat Tuhan. Sampai saya pikir Tuhan coba sementara dijadikan aku malaikat, tak tampar dia. Tapi kalau enggak lah masa aku datang tampar dia kan lucu juga. Nah kembali sini ya. Jadi kalau firman Tuhan berkata jangan diikutin, jangan. Jangan dilanggar ya jangan. Jangan kata, udah apa-apa kok sekali-sekali. Sekali-sekali enak aja. Sekali-sekali udah berapa kali itu? 2 kali kan? Dosa lagi sekali-sekali, 4 kan? Dosa lagi sekali-sekali, 6 kan? 2, ayo betul 6 kan? Nah sekali-sekali, saya mau katakan pada saudara, teman-teman, Bapak Ibu semua, mari baca Alkitab mentaati perkataannya. Memang kadang-kadang sakit, daging ini kepengen nyaman. Tapi apalagi tentang pengampunan, Allah katakan, barang siapa tidak mengampuni maka dia juga tidak. Nah sekarang terhadap musuh kita, mau mengampuni? Saya ngajar waktu itu masih ada sekolah Alkitab di GPPS. Seorang ibu, Pak tanya, ya. Saya katakan, tanya apa Bu? Tentang pengampunan Pak, ya silakan. Saya sudah mengampuni Pak, terus tapi saya tidak mau ketemu. Ibu belum mengampuni, saya bilang. Tapi saya sudah memberkati mengampuni, tapi saya tidak mau ketemu. Ibu belum mengampuni. Orang ketemu, arti pengampunan itu apa? Melupakan peristiwa, menerima dia padanya. Coba kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin dong. Jadi ibu belum ampuni, terima dia. Ya datang ke teman saya lo hai gitu loh. Tidak ada yang bahasa. Lama-lama kan hilang. Tapi kalau anda lihat dia sana, wah jalan sini, berarti anda masih punya dosa itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini firmannya saya sorry. Saya minggu kemarin, bukan minggu ya. Beberapa waktu di telepon, di WA sama Non Susan. Saya diam, saya balas, oke. Saya pikir khotbah apa ya? Oh waktu saya baca ini khotbah Yesus di bukit. Tadi pagi apa kemarin ya? Minta judulnya, sudah siap, langsung balas. Cuma itu tadi saya kirim foto kayak artis apa. Lain kali rasanya sungkan pakai foto-foto segala. Ya memang wajahnya sama kan? Bukan di mix. Nah kembali sini. Jadi sekali lagi, cari kebenarannya baca Alkitab. Kalau ada pemahaman Alkitab di gereja, ikutin. Kalau ada som, ikutin. Mungkin saudara kata, wah som terus. Masih enak sop. Iya kan betul masih enak sop. Tapi mau belajar Alkitab itu mengubahkan hidup kita, pola kita. Saya mau katakan Alkitab itu buku kehidupan yang mengubahkan hidupmu dan hidupku. Pasti. Saya pernah cerita lah mungkin, saya cerita ulang lagi. SMP tahun 75. Jatuh cinta. Waktu itu kan tidak ada HP. HP ini baru-baru ya. Harus tulis surat kan. Bagi yang sudah umur saya ini lakcap go. Fresh masih kuat. Karena olahraga terus jaga makan. Kok saya ngomongin langsung lah. Mestinya lakcap tidak tahu boleh tak lebihnya. Kok tak keceplosan lakcap. Oh sudah pas. Nah. Saya tulis surat. Saya ini kalau disuruh nyanyi satu album bisa. Tapi kalau tulis surat, enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa berpuisi, enggak bisa bersajak. Saya orangnya to the point. Tapi rasanya kalau datang orangnya ngomong terus terang, saya tuh mau. Cuma tiba-tiba kok dia kalau enggak mau ya Pak. Iya kan? Malu kan? Udah tulis surat. Dalam satu amplop, dalam satu surat itu ada baris kan. Satu baris saya jadikan huruf gede. Aku suka sama kamu, tanda seru. Menunjukkan gua serius. Jangan main-main. 4 baris sebuah lagi. Aku senang sama kamu, tanda seru. Suka sama senang sama enggak? Ya sama, supaya penuh loh tuh kertas gitu loh. Nah kalimat ketiga, aku cinta sama kamu, tanda seru. Tanda seru lagi, kan serius. Nah kalimat keempat beda, 4 baris lagi. Maukah kau menerima cintaku sebagai pacarku? Tanda tanya, jangan tanda seru dong. Iya kan, tanda tanya. Nah, saya lipat, saya lihat teman saya, oh dulu kan bangku kami kan enggak kayak bangku pisah gini. Kalau saudara umuran saya pasti bangku di SD, di SMP kan masih kayu jadi satu tuh kan. Itu kan. Saya lirik di jendela, oh ada temannya yang saya taksir itu namanya, anda usah nanti dah sama namanya.
Udah, saya tunjuk dia, tolong kasihkan dia. Wah, waktu dikasihkan, teman-teman, Bapak Ibu, belum ada balasan sehari, saya kayak ikan di atas daratan. Kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk. Kalau pas bel, kan istirahat kan ke kantin. Pas dia masuk duluan, saya enggak berani masuk. Kan enggak ada apa-apanya kan. Karena memang namanya jatuh cinta. Edi Slotengo kan berkata gini, jatuh cinta berjuta rasanya. Sudah, jangan dilanjutkan. Karena makanya setelah itu 4 hari saya ingat sekali saya dapat balasan. Wih, rasanya amplop itu saya masukkan di buku. Saya pegang terus itu buku. Karena teman-teman saya ini usil betul. Usil. Saya pegang. Pas pulang bel, saya loncat dari jendela cepat-cepat. Karena jendelanya pendek di sekolah saya. Waktu SMP, loncat saya. Wah, pulang sampai rumah. Mami saya berkata, Nyong itu bukan monyong ya saudara ya. Nyong itu apa sini? Le, mas. Nyo, ya si nyo. Cuci tangan, cuci kaki, makan. Cuci tangan, cuci kaki, makan. Kalau kami kan bilang makan kan makan. Ada eng. Saya sambutin mama saya. Sabar Mi, masih kenyang. Gara-gara apa? Surat cinta. Bayangkan surat cinta, saya enggak makan, lapar pun enggak. Gara-gara surat cinta, saya kenyang. Wah, sabar Mi, masih kenyang. Padahal belum makan loh. Gara-gara surat cinta, wah saya masuk kamar, satu kamar. Saya buka pelan-pelan tuh amplop. Saya buka lipatan, takutnya kalau hurufnya jatuh, enggak bisa dibaca kan. Udah, ternyata itu chemistry betul. Ada 4 kalimat. Sama seperti yang saya tulis. Pertama aku suka, tanda seru juga. Aku senang, tanda seru juga. Yang ketiga aku cinta sama. Nah, yang keempat kalimat. Aku terima cintamu dengan apa? Live and Steve. Wah, 3 gincu nempel di surat. Waktu itu rasanya dunia ini kita yang punya, yang lain kos. Bukan yang saya. Nah pertanyaannya, apakah saya menikah dengan orang itu? Udah, saya nikah dan istri saya ketemu di Surabaya. Tapi gara-gara surat cinta, hidup saya baru. Alkitab itu surat cinta Bapa yang mengubahkan hidupku dan hidupmu. Makanya harus direnung, dilaku. Nah, bukan dibaca toh, renungkan, lakukan. Jadi sekali lagi cari kerajaan Allah dan kebenarannya, baca Alkitab. Oke, caption berikut. Berikutnya, Amsal 16:20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan. Dan berbahagialah orang yang percaya. Oke, caption berikut. Ini himbauan. Caption berikut. Info tentang kebenaran. Bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Enggak ada. Nah, yang tadi. Nah, yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang apa? Melakukan. Itu ayat 22. Dari sambung dan ayat 24-25. Barang siapa atau setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama seperti dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya dari sepatu. Waktu banjir melanda kokoh. Berdiri di atas batu karang yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Nah, himbauan. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu teguh. Ada pencobaan. Ada ajaran palsu. Anda tetap kokoh. Tidak terombang ambing dengan ajaran palsu. Apalagi Christian Science. Terus macam-macam Kristen sekarang. Apalagi hal-hal yang demikian itu mengubahkan pikiran kita. Untungnya saya tetap stay dengan Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab yang kita miliki. Dan kita kokoh di situ. Kita seperti rumah adat sebatu. Kita tidak pernah diombang ambing. Memang badai melanda. Memang bencana. Tapi kita kokoh. Karena apa? Didirikan dari sebatu karang yang teguh. Amin. Nah saya beri contoh ini. Berikut. Contohnya sederhana ini. Berikutnya. Seperti seorang raja berkata kepada sebelah kanannya domba, sebelah kirinya kambing. Bisa berikutnya? Belum. Ini dia. Nanti baca ayat di Matius 25. Raja itu berkata kepada domba sebelah kanannya. Berbahagialah engkau hai orang-orang, pada saat aku sakit engkau datang mengunjungi, pada saat aku lapar engkau beri aku makan, pada saat aku haus engkau beri aku minum, pada saat aku telanjang engkau beri aku pakaian, pada saat aku di rumah sakit atau di mana engkau mengunjungi aku. Mereka ngomong, loh kapan engkau lapar?
Kapan kau sakit? Apa yang raja katakan? Waktu engkau mengerjakan pada orang miskin, kau sudah mengerjakan untuk aku. Pada orang si kambing sebelah kiri. Renyahlah engkau. Sebab saat aku lapar engkau tidak kasih aku makan. Saat aku haus engkau tidak kasih aku minum. Saat aku telanjang engkau tidak kasih aku pakaian. Saat aku dalam penjara tidak pernah mengunjungi. Lalu orang yang sebelah kiri, kambing-kambing dikatakan, kapan engkau demikian? Engkau tidak melakukan untuk orang miskin. Jadi untuk melakukan itu saya katakan sederhana. Ada orang di sekitar kita mungkin yang butuh pertolongan kita. Kita mungkin tidak punya uang banyak. Tapi apa yang dapat kita kerjakan untuk bantu orang itu sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Sederhana, sederhana. Tidak harus kita memberkati dengan uang. Enggak. Mendoakan juga bisa. Datang berkunjung dan say hello, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Itu sudah pelayanan, pekerjaan Tuhan. Bukan khotbah di sini aja. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, contoh ini sangat gamblang. Nah, saya lompat langsung. Ini yang bagian kita yang bagian Tuhan yang akan Tuhan. Maka semuanya jadi kerajaan Allah maksudnya hadirat Tuhan, kita ada senang-senang hadirat Tuhan. Kebenarannya kita baca Alkitab supaya kita mengerti. Maka bagian ketiga nih, bagian Tuhan. Semua itu akan ditambahkan kalau kita mengerjakan 1 dan 2. 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi saya katakan pada saudara, kadang-kadang kita terperangah, terkaget-kaget. Loh kok bisa? Karena Anda sudah melakukan bagian pertama dan kedua. Allah tahu kok kebutuhan kita. Allah tahu kok kemampuan saya dan saudara. Allah tahu kok apa yang hendak engkau minta. Sebelum kau berkata, dia sudah tahu. Nah, karena itu saya katakan pada saudara, apa yang tidak pernah terpikirkan, lihat, dengar, timbul dalam hati. Semua itu diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia tentunya ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Orang yang mengasihi tentunya baca Alkitab. Apalagi kita sudah punya HP yang sudah di-download Alkitab. Bacalah. Kalau saudara bawa Alkitab di depan umum, orang kan kaget. Ih, kudus amatnya orang bawa Alkitab. Tapi waktu saudara baca Alkitab di HP saudara, orang pikir baca Instagram kah, baca WA kah, tapi baca Alkitab. Nah karena itu saya anjurkan saudara, baca Alkitab. Maka apa yang kita kerjakan 1 dan 2, semuanya akan ditambahkan. Saya beri contoh ini. Berikutnya. Ini cerita yang sangat luar biasa yang membuat saya kagum. Sehingga saya mau katakan pada saudara, ini yang akan kita dapatkan. Asal kita mengerjakan, cari hadirat Tuhan, masuklah hadirat Tuhan, sembah dia. Dan bacalah Alkitab. Itu adalah buku kehidupan kita. Berikut, bisa. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Salom 49. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, kan ada roti nih. Yesus tanya, ada roti? Lalu mereka katakan, murid-murid kata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kelanjutannya, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya mau katakan pada saudara. Waktu Yesus mendengar itu, Yesus berkata, mana roti itu? Kemudian Yesus berdoa, dia selesai berdoa, lalu dari 5 roti dan 2 ikan, dia bagikan pada murid-murid untuk dibagikan pada jemaat atau kepada umat yang mengikutinya. 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Alkitab katakan, lebih berapa keranjang? 12 keranjang. Kira-kira 12 keranjang diberikan kepada siapa? Murid-murid atau kepada siapa? Kepada siapa? Salah. Siapa yang bilang murid tadi? Murid-murid menabur enggak? Murid-murid menabur enggak tadi? Yang nabur siapa? Lihat betul-betul. Yang nabur siapa? Anak kecil. Memang tidak disebutkan situ. Tapi Alkitab katakan, barang siapa menabur dia akan menuai. Yang tidak pernah terpikirkan. Jadi yang 12 itu pasti kepada anak kecil itu. Enak aja murid-murid dan menabur lalu menuai. Itu rampok namanya. Makanya kadang-kadang hamba Tuhan kan salah ngomong tuh. Teologinya kurang-kurang pas. Maka murid-murid pulang. Bawa satu orang satu keranjang. Rakus itu dia bilang. Salah itu, tidak ada ayatnya itu. Memang tidak disebutkan 12 itu untuk murid-murid. 12 untuk anak. Tapi siapa yang menabur? Pasti anak kecil menabur.
Dia pulang dengan mungkin dia katakan mama, 12 keranjang hanya kasih 5 dan 2 ikan, sekarang lebih. Makanya apa yang tidak pernah dipikirkan timbul, itu diberikan Allah. Asal kita lakukan, ya. Nah, karena itu dalam Raja-Raja, saya beritahu, Janda Sarfat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam tabuli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia datang ke Sarfat. Ada janda. Janda tua sih, bukan janda muda. Nah, waktu dia lihat, dia ngomong sama janda ini, beri aku minum. Waktu janda ini mau ambil air minum, bentar. Beri aku roti. Apa yang dikatakan oleh janda Sarfat, nanti baca di rumah ya. Saya cuma hanya ada segenggam tepung dan minyak, buli-buli kecil. Saya cari kayu, lalu saya masak, saya olah roti, saya makan dengan saya, untuk anak saya dan saya, kami mati. Apa dikatakan Elia? Buatkan dulu untuk aku. Singkat cerita, ini terjadi. Tidak habis-habis minyak dalam buli-buli dan mereka terpelihara. Karena apa? Tidak pernah terpikirkan. Itu Tuhan kerjakan, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya akan apa? Nah, karena itu saya anjurkan buat saudara. Sederhana. Saya katakan ini kepada saudara, saya lakukan. Bukan berarti saudara kalau dipandang saya, ternyata pendeta ini berlebihan kekayaan. Enggak. Kami juga kadang-kadang paceklik, mengalami kekurangan. Tapi kami tahu, lakukan dulu bagian kita. Cari Tuhan, baca Alkitab, lakukan. Nanti semua akan ditambahkan. Amin. Sebab kadang-kadang memang kapan Tuhan. Sudahlah, waktu Tuhan itu terbaik. Doa saya masih belum Tuhan jawab. Tapi saya percaya satu kali waktu Tuhan pasti jawab. Amin. Nah oke. Caption berikut terakhir. Kesimpulan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah Yakobus. Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu, saudara mau menjadi penipu? Tentunya kan tidak kan. Ayo lakukan firman Tuhan. Sederhana. Saya minta musik. Saya senang sekali. Satu keyboard, wah dahsyat tadi. Dahsyat. Rasanya kita gedung ini penuh. Wah dahsyat. Kunci F. Kembali kita renungkan. Matius 6:33. Cari dulu kerajaan Allah. Apa maksudnya? Ada waktu pribadimu dengan Tuhan. Dan carilah kebenarannya. Apa maksudnya? Bacalah Alkitab dan lakukanlah. Maka semua itu akan ditambah. Apa yang jadi keperluan kebutuhan? Allah tahu persis keperluan kebutuhan. Dia tahu persis. Dia tidak akan menolak waktu. Ya, kalau seperti terlambat tapi tidak pernah terlambat. Pasti tepat pada waktunya. Karena itu firman Tuhan sederhana pada malam hari ini. Dalam Tuban Blessing, kalau kau mau diberkati Tuhan, cari Tuhan dalam kerajaan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan bagimu. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yes. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari buka tangan saya katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus,
ku percaya mujizat ada tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Biar pujian ini menjadi pengakuan dan doa kita di hadapannya dengan segala hati. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu. Mari bangkit berdiri bersama. Akui di hadapannya dan angkat tangan saudara bersama. Yesus, Yesus, ku percaya. Aku percaya Tuhan, mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya, mujizat ada tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Mari angkat kedua tangan saudara bersama, katakan di hadapannya, oh Dia Allah yang sanggup. Yesus, Yesus ku percaya, mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan, ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita bersama.